Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan, dan setiap kesalahan itu bertingkat-tingkat sifat serta kedudukannya. Sadar atau tidak, kesalahan yang kita lakukan terkadang membawa diri kita ke dalam kualitas hidup yang lebih baik. Walau kualitas yang kita miliki masih terbilang jauh bila dibandingkan dengan apa yang dialami dan dirasakan orang lain. Tentu saja pengalaman hidup kita selalu berbeda, termasuk sudut pandang serta antusias kita dalam berbagai persoalan. Hal ini pula lah yang menjadikan fokus seseorang terhadap apa yang ingin digapainya, termasuk melakukan berbagai kesalahan yang tak dapat dihindarinya demi menggapai tujuan dari apa yang ingin diperolehnya. Perlunya memaklumi kesalahan dari siapapun, bukan berarti kita harus menciptakan kesalahan terus-menerus secara sembarangan, sebab kesalahan yang dilakukan seseorang pun harus berdasarkan pemikiran yang matang. Serta mengkalkulasi dampak kesalahan itu, guna mengukur sejauh mana hal itu akan berdampak positif bagi kemajuan diri sendiri sebagai pribadi yang membutuhkan pengembangan. Sehingga kesalahan demi kesalahan itu akan mengkoreksi dirinya. Yaitu peningkatan kualitas personal yang lebih tinggi tentunya. Bagaimanapun juga, tidak ada satu manusia pun yang hidup di atas kebenaran secara terus-menerus, dan sebaliknya tidak ada pula manusia dengan limpahan kesalahan hingga akhir hayatnya. Sifat kesalahan yang dikategorikan kepada kesadaran dan kesengajaan akan berdampak lebih baik oleh pelakunya ketimbang mereka yang melakukan kesalahan itu hanya sebatas ikut-ikutan atau tanpa sengaja melakukan kesalahan yang tidak disadarinya. Kesalahan yang disengaja itu, seseorang akan memperhitungkan resiko serta dampak yang terukur tentang kenapa dirinya melakukan kesalahan itu serta apa dampaknya. Proses pembelajaran pun dapat terjadi sebagai mekanisme berpikir seseorang. Sebab setiap kesalahan itu memang terjadi atas dasar keberanian untuk melakukannya, di mana di dalamnya terdapat resiko yang harus diperhitungkan pula. Entah kebetulan atau memang memiliki kandungan ilmiah. Bahwa orang yang melakukan kesalahan itu dianggap lebih baik daripada orang yang tidak berbuat apapun sama sekali. Ketika orang tersebut terjun di dalam dunia kerja, mereka seringkali berhadapan dengan kritik, apresiasi, keluhan, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang dari mereka pun sering membuat kesalahan. Tentu saja hal itu dianggap normal, dengan harapan mengambil pelajaran dari kesalahan itu, serta tidak mengulangi perbuatannya sekaligus mengambil hikmah di balik kesalahannya tersebut. Ketika kita berbuat salah, memahami dampaknya, baik berupa dampak fisik atau emosional kepada diri sendiri atau orang lain, kita akan tulus meminta maaf. Menyadari kesalahan serta berani mengakui kesalahannya. Tentu menjadi baik dalam kehidupan yang normal, apalagi dalam dunia kerja, permintaan maaf meskipun tidak akan menghindarkan kita dari konsekuensi aturan hukum, namun hal tersebut adalah bentuk kedewasaan dan tanggung jawab atas tindakan perbuatan. Berbuat salah, memahami dampaknya, baik berupa dampak fisik atau emosional kepada diri sendiri atau orang lain, kita akan secara tulus untuk meminta maaf. Hal tersebut merupakan bentuk kecerdasan berpikir. Serta tanggung jawab atas konsekuensi yang dilakukannya. Sikap sportivitas inilah yang merupakan harga tertinggi dari perilaku seseorang dalam menerima pengalaman hidup guna membekali dirinya sendiri.
Sama halnya dengan profesi tulis-menulis, tentu saja banyak kesalahan yang gagal dipublikasikan, baik terhadap pilihan kata, ketajaman penulisan atau hal-hal lain yang bersifat teknis atau berupa kesalahan lain. Sebab tidak satu pun orang yang menjadi mahir tanpa terasa dengan berbagai kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak, yang turut mendongkrak kualitas diri seseorang. Demikian berbagai pandangan yang mau tidak mau dipahami. Setiap kesalahan akan berdampak bagi peningkatan kualitas diri menuju paripurnanya. Sebab kebanyakan manusia, tidak ada yang mampu menjembatani dirinya pasca pendidikan formal kepada dunia pengabdian dengan merealisasikan keilmuannya dalam kehidupan. Semoga video ini bermanfaat. Penulis naskah, Andi Salim, editor video, Putra Suryantara. Jangan lupa di like, komen dan subscribe channel Putra Suryantara, demi perkembangan konten-konten berikutnya. Terima kasih.